Anak-anak, sekarang kita tiba untuk membahas materi iklan, slogan, dan poster materi kelas 8. Seperti kalian yang lihat di layar, itu kalian bisa melihat iklan. Jadi banyak orang menggunakan atau memakai jasa dari public figure, jadi orang-orang terkenal gitu anak-anak, untuk memasarkan produk mereka. Kalian pasti tahu ya siapa mereka gitu. Banyak di antara kalian pasti yang tahu. Ini iklan New Green Tea ya. Nah, mereka minta tolong NCT, salah satu boy band Korea, untuk jadi orang yang mengiklankan kayak gitu. Nah, anak-anak, iklan itu biasanya dibuat menarik gitu anak-anak. Jadi orang itu diusahakan untuk tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak atau masyarakat umum. Dengan iklan tersebut, kamu sebagai anggota masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diberitahukan itu. Jadi iklan secara umum gitu anak-anak, tujuannya memang untuk membujuk dan mendorong. Jadi mempengaruhi gitu. Mempengaruhi orang, khalayak itu masyarakat umum, supaya membeli produk yang ditawarkan oleh pengiklan. Ada banyak yang dilakukan oleh pengiklan, bagaimana caranya supaya produknya itu bisa dibeli oleh masyarakat. Entah desainnya dibuat menarik, pengiklannya orang-orang yang terkenal. Ini kalian bisa lihat contoh di layar. Salah satu marketplace yang ada di Indonesia ya, Shopee. Saya tidak iklan Shopee ya, Nana, tapi kita lihat Shopee ini sering membuat promosi 12-12. Kadang kalau Agustus ya 8-8. Dan mereka minta tolong, mereka intinya menggunakan jasa dari artis yang terkenal. Sekarang kan Hallyu Korea itu terkenal ya anak-anak ya. Jadi budaya mereka itu memang luar biasa, bisa masuk di banyak negara. Jadi hampir semua tahu siapa mereka kayak gitu. Ini Shopee bersama Blackpink. Jadi mengiklan kayak gitu, mempersuasi orang supaya tertarik untuk membeli produknya di Shopee, seperti itu. Jadi brand-brand kalau Indonesia belakangan ini banyak menggunakan jasa Korea, artis Korea kayak gitu. Dan budaya Korea banyak diterima di masyarakat, tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai Amerika, sampai benua Eropa kayak gitu. Nah, PR bagi kita, kalau Korea sudah bisa sampai sejauh itu, kapan kita akan sampai sejauh mereka juga? Jadi memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri seperti itu. Korea sudah berhasil anak-anak. Pada zaman ini banyak yang mengenal Korea dengan sangat baik. Hallyu Korea bisa dikenal di banyak negara seperti itu. Nah, nanti mungkin beberapa dekade yang akan datang budaya Indonesia. Ya, PR di generasi kalian ya anak-anak. Kalian bisa nanti ya. Nah, berikutnya adalah slogan. Nah, slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Jadi kalau tadi iklan itu mempersuasi orang, nah slogan itu biasanya kalau dalam iklan ya kata-kata menarik yang ada di dalamnya. Karena di sini kan prinsip slogan itu ada banyak anak-anak. Salah satu adalah prinsip utama dari suatu usaha. Misalnya kalau kita melihat slogan Indonesia Bersatu, Indonesia Maju. Terus slogan lagi televisi misalnya SCTV satu untuk semua. Terus iklan yang baru terkenal belakangan ini, belanja Tokopedia saja. Nah, itu termasuk slogan anak-anak. Atau misalnya Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Nah, itu slogan. Nah, itu kalau misalnya dalam bidang suatu usaha gitu ya anak-anak. Nah, organisasi pendidikan juga ada. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, kebersihan sebagian dari iman. Itu slogan anak-anak. Jadi kata-kata singkat yang memiliki kedalaman makna seperti itu. Contoh, rajin belajar pasti pintar. Ini contoh misalnya belanja Tokopedia saja, ini juga salah satu contoh slogan gitu ya anak-anak yang diiklankan.
Jadi membuat salah satu marketplace yang sekarang terkenal itu di negara kita ya, termasuk ini salah satunya Tokopedia. Bahkan mereka juga memakai jasa dari artis Korea lagi anak-anak. Jadi yaitu orang artis Korea bisa berjaya di banyak negara kayak gitu. Nah nanti di generasi kalian Indonesia bisa berjaya juga menularkan budaya di banyak negara. Itu anak-anak ya. Oke, sekarang kita ke berikutnya. Orang terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Ada lagi, rajin belajar pasti pintar. Nah sekarang kita ke poster anak-anak. Apa itu poster? Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Jadi kalau poster gitu anak-anak biasanya ukurannya A3 atau A4, nah di dalamnya ada gambar-gambar sama kata-kata menarik. Bisa kalian nanti masukkan slogan juga di dalamnya. Ini misalnya stop global warming dengan menjaga bumi, menjaga lingkungan. 6 langkah cegah corona dari WHO. Waspada corona. Nah, sekarang berikutnya adalah ciri-ciri kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster. Yang pertama adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang memiliki unsur membujuk dan meyakinkan pembaca akan melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Jadi mempersuasi, mempengaruhi, jadi orang yang tertarik dan membeli. Ada banyak hal yang pengiklan bisa lakukan. Entah nanti menggunakan jasa artis yang terkenal, entah dengan iklan yang bagus, membuat iklan yang bagus, desain yang menarik. Nah itu nanti tujuannya adalah mempersuasi orang, termasuk kalimat persuasif di dalam. Jadi supaya masyarakat itu terbujuk untuk membeli. Kedua, menggunakan subjek orang pertama. Teks iklan, slogan, atau poster biasanya menggunakan subjek orang pertama, tunggal atau jamak. Seperti aku, saya, dan kami untuk menggantikan pihak atau instansi. Jadi menggunakan misalnya, kami cocok menggunakan produk ini. Saya rekomendasikan produk ini kepada kalian, misalnya seperti itu. Bahasa komunikatif. Ciri yang ketiga. Komunikatif adalah bahasa yang mudah dipahami, dicerna, dan dimengerti oleh pembaca. Jadi mudah dikomunikasikan, orang mudah memahami gitu anak-anak. Nah, anak-anak berikutnya fungsi dan tujuan iklan, slogan, dan poster itu apa? Tujuannya untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu, entah itu membeli atau menurutinya. Sedangkan fungsinya itu sebagai wadah informasi mengenai sesuatu hal, serta sebagai alat berkomunikasi antara penulis iklan, slogan, atau poster dengan pembaca. Jadi iklan, slogan, dan poster ini memiliki fungsi anak-anak ya. Fungsi dan juga pastinya memiliki tujuan, jadi membujuk khalayak. Terus selanjutnya ini adalah media informasi juga, yang menjadi sarana komunikasi antara pembuat atau penulis iklan dengan pembaca atau customer atau pembeli. Nah, unsur iklan, slogan, dan poster. Kalau iklan itu harus menekankan keperhatian, attention, minat, terus kemudian atau interest, keinginan atau desires, rasa percaya diri atau rasa percaya, conviction, dan tindakan atau action. Jadi anak-anak kalau iklan itu kan orang jadi ada perhatian, habis itu berminat, ada keinginan membeli karena sudah percaya, habis itu membeli atau action tindakannya. Itu iklan. Kalau slogan itu cukup singkat, padat, jelas, menarik, dan penting. Jadi pesan apa yang mau disampaikan penting untuk segera disampaikan. Selanjutnya poster, adanya produk
terus memiliki sasaran dan memiliki batas waktu. Ada logo dan foto produk juga, itu poster. Jadi poster itu nanti tergantung ya anak-anak, bisa poster layanan masyarakat, bisa poster bisnis. Ini unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasang suatu iklan. Pesan adalah informasi wujud, bisa berupa pesan verbal dan non-verbal. Berikutnya, media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan lain-lain, atau sarana lainnya. Jadi, tempat untuk beriklan, memasang iklan, poster, dan slogan bisa di berbagai tempat. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Jadi adalah orang yang nanti menjadi objek iklan, yang nanti akan membeli produk. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan memberi produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Jadi kalau misalnya iklan layanan masyarakat stop menggunakan hal-hal yang terlarang atau tidak untuk narkoba, jadi ya menolak memakai karena efeknya ini sangat tidak bagus. Kalau sekarang misalnya jaga protokol kesehatan, nah tergantung posternya itu nanti dipakai, poster iklan dan slogannya itu dipakai untuk apa, tujuan komersil atau layanan masyarakat. Nah perbedaannya apa anak-anak? Kita lihat, iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Sedangkan poster merupakan teks persuasif, itu typo ya anak-anak, maksudnya persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat-tempat ini. Nah langkah-langkahnya kalian bisa lihat, temanya apa, mengumpulkan bahan, kemudian menyusun kerangka, selanjutnya menentukan jenis media. Nah, terima kasih sudah menyimak ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati.